AC Milan menunjukkan ambisi besar dalam bursa transfer musim dingin kali ini. Manajemen klub bergerak cepat untuk memperkuat lini serang mereka dengan mendatangkan 3 penyerang baru, Joao Felix, Ricardo Sotil, dan Santiago Gimenez. Kedatangan para pemain ini membawa perubahan signifikan di bawah kepemimpinan pelatih baru Sergio Conceição yang dikenal dengan gaya bermain agresif dan disiplin taktiknya. Namun, di balik perombakan ini, beberapa pemain harus dikorbankan, seperti Alvaro Morata dan Noah Okafor, yang dilepas ke klub lain. Dengan skema baru dan deretan amunisi anyar, AC Milan kini semakin tajam di depan gawang lawan. Lantas, bagaimana perubahan strategi Conceição mempengaruhi performa Rossoneri? Namun, sebelum lanjut, jangan lewatkan berita bola terbaru lainnya hanya di channel Radar Sport. Subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar selalu mendapatkan informasi terbaru seputar dunia sepak bola. Kebangkitan AC Milan di bawah Sergio Conceição. Sejak resmi ditunjuk sebagai pelatih AC Milan, Sergio Conceição langsung membawa dampak positif bagi tim. Ia sukses mempersembahkan trofi Supercoppa Italia hanya dalam waktu 8 hari setelah resmi menjabat sebagai pelatih. Prestasi ini terasa lebih spesial karena Milan harus menyingkirkan 2 rival berat, Juventus dan Inter Milan, dalam perjalanan menuju gelar tersebut. Tak hanya meraih trofi, Conceição juga berhasil meningkatkan efektivitas lini serang Milan. Christian Pulisic menjadi contoh nyata perubahan ini. Pemain asal Amerika Serikat itu tampil lebih tajam di bawah Conceição, mencetak 4 gol setelah sebelumnya kesulitan mencetak angka di era pelatih sebelumnya, Paulo Fonseca. Secara keseluruhan, Milan telah mencetak 17 gol dalam 10 pertandingan terakhir, menandakan peningkatan signifikan di lini serang. Membuang pemain yang tak sesuai dengan filosofi. Keberhasilan Conceição dalam membangun AC Milan tak lepas dari keberaniannya dalam mengambil keputusan tegas. Ia tak segan menyingkirkan pemain yang dianggap tidak berkontribusi maksimal. Salah satu contohnya adalah Alvaro Morata yang hanya mencetak 1 gol dalam 7 pertandingan. Morata sempat diprediksi menjadi pilar penting Milan oleh legenda Arrigo Sacchi yang menilai pengalaman dan mobilitasnya akan sangat berguna. Namun kenyataannya ia gagal memenuhi ekspektasi Conceição dan justru mengeluhkan metode latihan keras sang pelatih. Akibat perselisihan ini, Morata dilepas ke Galatasaray. Selain Morata, Noah Okafor juga harus menerima nasib serupa. Pemain asal Swiss ini kalah bersaing dengan Santiago Gimenez, sehingga akhirnya dipinjamkan ke Napoli. Luka Romero yang kurang mendapat menit bermain juga dilepas ke Cruz Azul dengan nilai transfer sekitar 3,3 juta euro, setara 57 miliar rupiah. Strategi baru, formasi 4-4-2 jadi andalan. Sejak kedatangannya, Sergio Conceição sering menggunakan formasi 4-3-3 untuk memaksimalkan serangan Milan. Namun dengan masuknya beberapa penyerang baru, ia mulai bereksperimen dengan skema 4-4-2. Formasi ini memungkinkan Santiago Gimenez dan Joao Felix bermain sebagai duet di lini depan. Gimenez berperan sebagai target man, memanfaatkan kekuatannya dalam duel udara dan penyelesaian akhir. Sedangkan Felix lebih banyak bergerak mencari celah di antara lini pertahanan lawan. Keuntungan dari skema ini adalah lebih banyak opsi serangan dari kedua sayap. Rafael Leao tetap jadi pemain kunci di sisi kiri, sementara Ricardo Sotil memberikan alternatif untuk rotasi.
Dengan dukungan dari lini tengah yang lebih seimbang, formasi ini memberikan kestabilan antara serangan dan pertahanan. Salah satu bukti keberhasilan eksperimen ini terjadi dalam laga melawan Juventus di ajang Supercoppa Italiana. Conceição menggunakan 4-4-2 di babak kedua dan hasilnya Milan berhasil meraih kemenangan. Melihat efektivitasnya, skema ini kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama ke depannya. Debut manis Joao Felix dan Santiago Gimenez. Kehadiran pemain baru langsung membawa dampak positif bagi AC Milan. Dalam laga Coppa Italia melawan AS Roma, Milan menang 3-1. Dan salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Joao Felix. Masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-59, Felix berhasil mencetak gol pada menit ke-71. Gol ini tercipta berkat umpan matang dari Santiago Gimenez yang juga menjalani debutnya dengan impresif. Kerjasama antara dua rekrutan anyar ini memberikan indikasi bahwa Milan memiliki lini serang yang lebih dinamis dan berbahaya. Namun kemenangan ini diwarnai insiden yang melibatkan Tammy Abraham. Striker asal Inggris itu mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut, tetapi mendapat siulan dari fans AS Roma. Publik Roma kecewa karena Abraham tetap merayakan golnya, meskipun ia masih berstatus pemain pinjaman dari klub ibu kota Italia itu. Menanggapi insiden ini, Abraham mengatakan, "Semua orang tahu Roma sangat berarti bagi saya. Saya kecewa dengan reaksi para fans. Tapi ini bagian dari sepak bola, tidak masalah," ujar Tammy Abraham. Apakah Conceição akan menorehkan sejarah di Milan? Kedatangan Sergio Conceição telah membawa perubahan besar bagi AC Milan dengan filosofi permainan menyerang yang agresif, disiplin tinggi, dan keputusan berani dalam perubahan skuad. Ia berhasil mengembalikan ketajaman Rossoneri. Namun perjalanan masih panjang. Milan kini harus membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di Serie A dan kompetisi Eropa. Dengan deretan pemain berkualitas dan taktik yang mulai matang, peluang mereka untuk meraih kejayaan kembali terbuka lebar. Akankah Sergio Conceição mencatatkan namanya dalam sejarah AC Milan? Kita tunggu bagaimana kelanjutan kiprahnya di San Siro.